Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, seperti biasa terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Teman-temanku menjuluki saya sebagai manusia satu ayat. Kenapa? Karena kebiasaan saya kalau pulang dari ngaji di pondok mendengarkan kiai dawuh, sampai rumah satu ayat saya sampaikan pada keluarga sebagai oleh-oleh. Ya, seperti itu. Karena kiai juga pesan supaya kita rajin menyampaikan kebaikan, ya, walaupun satu ayat. Karena itu pesan Rasulullah, kata beliau, para kiai. Kanjeng Nabi dawuh, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu Rasulullah dawuh seperti itu. Saudara-saudaraku, setiap bulan Ramadan, ya, semua muslim yang mukmin, karena tidak semua muslim itu mukmin, belum tentu, ya, yaitu orang Islam yang beriman, gitu, ya. Khusus yang beriman loh ini ya, diseru oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, ya, selama 1 bulan penuh. Ya. Kita pun yang merasa beriman kepada Allah juga melaksanakan seruan tersebut. Seruan tersebut ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu semua untuk berpuasa. Diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu artinya. Jadi tujuan puasa jelas di sini, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Tapi pernahkah kita sekali-kali mencoba mengevaluasi atau menilai apakah puasa-puasa kita di tahun-tahun lalu, sejak dulu itu, apakah berhasil? Apakah sukses? Apakah diterima Allah? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya, bisakah kita seandainya kepingin tahu apakah puasa kita ini berhasil atau tidak? Insya Allah bisa. Saya teringat salah satu ulama besar di Rembang, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Wahab Hafid, pernah menyinggung masalah ini, bahwa kita bisa melihat apakah puasa kita tahun lalu itu diterima atau tidak. Yaitu kita menggunakan akal dan hidayah, dalil akli dan dalil nakli. Akal sebagai dalil akli, hidayah Al-Quran sebagai dalil nakli. Seperti itu. Kemudian digambarkan, ya, kita di perumpamaan gitu ya, perumpamaan. Kita pergi ke Surabaya, contoh, dikatakan kepergian kita ini sukses, berhasil, jika kita sudah sampai Surabaya. Begitu ya. Kita pergi ke Semarang, dikatakan berhasil, sukses, jika kita sudah sampai Semarang. Puasa kita yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa, bisa dikatakan berhasil jika kita sudah sampai tujuan, yaitu takwa. Ini persoalannya. Kemudian kita masing-masing, bukan orang lain, masing-masing mengevaluasi diri kita dewi-dewi. Dideleng awake dewi-dewi. Apakah saya sudah takwa ya? Karena itu buah dari puasa. Tujuan dari puasa menjadi takwa itu. Apakah saya sudah menjadi takwa, gitu ya. Ternyata kita bisa melihat karena Allah memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda orang takwa di Al-Quran. Tanda-tanda ya. Yang pertama di surah Al-Baqarah, itu ayat 3 dan 4. Al-Baqarah 3 dan 4. Kemudian Ali Imran 134 dan 135. Yang pertama saya ingin sampaikan surat Al-Baqarah yang
ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat 3 ya. Kemudian dilanjut dengan ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Ini ada 5 poin ciri-ciri takwa itu. Yaitu yang pertama, orang-orang yang takwa itu ciri-ciri pertama adalah beriman kepada yang gaib. Ini dari arti surah yang saya baca tadi. Kita sudah apa belum? Iman kepada yang gaib itu percaya pada sing ra ketok. Contoh swarga, neraka, malaikat. Pokoknya enggak ketok, itu kita percaya, yakin hatinya. Itu ciri-ciri orang takwa. Yang kedua, menegakkan sholat. Biasa ini orang muslim yang iman yang sholat itu. 2 sudah ya? Kita sudah nyicil 2 sudah ciri-ciri takwa. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniai Allah. Sudah insya Allah ya. Kita sedekah, pokoknya sedekah, infak sesuai dengan kemampuan, rezeki dari yang diberi Allah. Sudah, ini ciri-ciri takwa. Kita insya Allah sudah. Kemudian beriman kepada Al-Quran. Yakin percaya Al-Quran itu kitab Allah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, itu juga yakin iman. Taurat, Zabur, Injil, iman. Ini diturunkan dari nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Kemudian yang terakhir untuk surah Al-Baqarah, yakin percaya datangnya hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu ada. Ya. Ini adalah salah satu beberapa tanda atau ciri dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah yang termasuk puasanya kasil tadi itu. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 135 di sana disebutkan juga ciri-ciri orang takwa. Kita sebutkan yang ayat 134 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat 134. Di sini ada tiga tanda atau ciri orang takwa, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya atau infak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Seneng ya infak, susah ya infak, sugih ya infak, melarat ya infak, dan sebagainya. Dalam segala kondisi infak. Ini salah satu juga orang yang takwa. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, tanda-tanda selanjutnya, orang-orang yang menahan marah, gak gampang ngamuan lagi, sabar. Ini juga tanda-tanda orang takwa. Kemudian orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, gampang ngapura ning kesalahane wong. Senajan gak njaluk, meskipun orang tidak minta maaf pada kita maafkan. Ini ciri-ciri orang takwa. Yang terakhir di Ali Imran 135, orang takwa itu orang-orang yang berbuat keji. Keji itu jahat lah ya pada orang, atau mendolimi diri sendiri, menjahati diri sendiri, pokoknya dolim itu ya. Segera ingat Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosanya itu. Kemudian tidak meneruskan perbuatan itu, kapok, tidak mengulangi lagi. Ini juga ciri-ciri orang takwa. Monggo ono 9 tanda itu, apakah kita sudah ada? Kalau sudah ada berarti karena ini tanda-tanda orang takwa, sedangkan takwa tujuan orang berpuasa. Kalau itu sudah ada di diri kita masing-masing, bukan menilai orang lain, maka insya Allah puasa-puasa kita yang tahun lalu itu keterima. Allah ridho, Allah menerima, insya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita selalu dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.